Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Ini tuh soal UAS tahun 2023. Sebelum menjawab ini, saya pengen ini ya memperbaiki dulu di sini. Di sini tuh di catatan rumusnya di bagian yang ini tuh kan tadi kita coba ngelihatnya itu salah satu ya, salah satu. Berarti di sini tuh seharusnya delta ya di sini. Mohon maaf tadi di sini harusnya delta ya, karena kita mengambilnya salah satu. Nah, kalau seluruh yang ini itu berarti L luasnya gitu. Jadi saya cuman pengen mengoreksi ini bahwa ini tuh delta L gitu. Nah, sekarang kita masuk ke soal UAS tahun 2023. Nah, ini soalnya ini tuh 15 poin. Terus juga kalau kita lihat ini soalnya enak banget ya. Di sini udah diberikan gambarnya. Terus juga di sini batasnya juga udah kelihatan ya. Batasnya juga udah kelihatan. Oke, jadi kita udah diberikan gambarnya, kita bisa lihat mana yang atas dan mana yang bawah. Terus untuk titik batasnya juga kita udah kelihatan ya di sini ya. Nah, sekarang kita coba baca soalnya. Di sini diketahui daerah A dibatasi oleh kurva Y sama dengan minus X pangkat 2 ditambah X ditambah 2. Dan garis Y sama dengan 2 min X. Jadi bentuk grafiknya kayak gini. Hitunglah luas daerah A. Di video sebelumnya, kita udah tahu bahwa kalau kita pengen menghitung luas dari dua kurva, kita bisa pakai persamaan ini. Luas sama dengan integral A sampai B. Di sini fungsi fx dikurang sama fungsi gx dikali dengan dx. Nah, yang mana di sini itu kita udah tahu bahwa fx ini pasti grafik yang ada di atas dan gx ini grafik yang ada di bawah ya. Gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa yang atas itu kan garis lengkung ini ya. Garis lengkung ini grafiknya kan ini ya. Jadi ini tuh merupakan grafik yang ada di atas. Terus yang ini nih, itu grafik yang ada di bawah. Gitu ya. Jadi ini merupakan grafik yang ada di bawah. Gitu. Jadi luasnya nanti berarti fx dikurang gx ya. Berarti yang ini dikurang sama yang ini. Gitu ya. Jadi di sini bisa kita tulis luas itu sama dengan integral dari fungsi fx. Fx-nya itu yang ini bisa kita tulis ya minus x pangkat 2 ditambah x ditambah 2. Terus dikurang sama yang bawah. Yang bawah itu 2 min x. 2 min x. Gitu. Jangan lupa dikurungin. Dikurang 2 min x dikurungin. Terus untuk batasnya kita lihat di sumbu x-nya. Di sini titik potong antara dua grafik ini bisa kita lihat ya. Di sini itu titik potongnya itu yang ini sama yang ini. Kita coba lihat yang ini. Yang ini tuh nilai di sumbu x-nya berapa? 2. Terus yang ini nilai di sumbu x-nya berapa? Sumbu x-nya itu ini ya ke bawah sini. Sumbu x-nya itu 0. Berarti integral dari 0 sampai 2. Gitu. Di sini jangan lupa dikasih dx. Gitu. Nah, ini silakan teman-teman kerjain aja nih. Teman-teman kerjain. Nah, kalau kalian berhasil mengerjakan ini, itu tuh kalian cuman dapat 13 poin gitu. Padahal jawaban kalian benar. Kenapa? Kenapa cuman dapat 13 poin? Kemana 2 poinnya? Ternyata kalau kita lihat di KJ, itu kita menghitungnya menjadi 2 bagian. Nah, yang ini itu merupakan luas daerah A. Yang ini itu merupakan luas daerah A. Terus kita juga harus hitung dulu nih luas subinterval. Jadi kita juga harus hitung luas subintervalnya ternyata. Gitu. Jadi kita hitung luas subintervalnya. Nah, luas subinterval itu gimana? Luas subinterval itu kita bagi ini tuh menjadi persegi panjang kayak di video sebelumnya, kayak ini. Jadi kita bagi dulu kayak gini nih. Jadi kita bagi menjadi persegi panjang kayak gini. Nah, kita buat satu aja ya. Jadi kita buat satu aja. Kita coba buat di sini ya. Kita buat di sini. Dia tuh kayak persegi panjang kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi ini itu persegi panjangnya. Nah, kita udah tahu ya bahwa ini tuh nilainya apa nih? Nilainya itu delta x gitu. Terus yang ini tuh kan ketinggian ya. Ketinggiannya ini, ketinggian dari sini sampai sini tuh, ini tuh merupakan fx dikurang sama gx. Gitu ya, ketinggiannya. Jadi luas subinterval itu bisa kita tulis delta L, karena kita ngambilnya salah satu maka kita tulis di sini delta LI. Gitu. Sama dengan di sini itu kita tulis ya tinggi dikali lebar.
Oke. Nah, ini tuh di materi awal tadi ya tentang luas. Nah, di sini tingginya itu ini ya, tingginya itu fx dikurang gx. Jadi tingginya itu tinggal kita masukin fx-nya itu ini ya. Kita masukin buka kurung minus x pangkat 2 ditambah x ditambah 2 dikurang sama yang bawahnya 2 min x. 2 min x tutup kurung kayak gini. Nah, tapi di sini karena ini itu LI, maka x-nya itu menjadi xi, ini juga xi, yang ini juga xi gitu. Nah, ini tinggal dikurang aja ya. Jadi di sini tuh minus x i pangkat 2, terus di sini ada xi dikurang minus xi, jadinya plus 2xi ya. Jadi di sini tuh plus 2xi. Terus di sini ada 2 dikurang 2, hasilnya 0. Jadi nggak perlu kita tulis gitu. Nah, jadi di sini hasil akhirnya ini. Nah, ini tuh baru ngelihat tingginya kita ya. Jadi kita baru ngelihat tinggi. Nah, lebarnya belum kita tulis. Lebarnya apa? Lebarnya delta x ya. Jadi lebarnya di sini kita tulis lebarnya itu delta x dikali lebarnya delta x gitu. Jadi ini tuh delta LI-nya gitu. Oke. Nah, karena ini udah kita kurangkan, berarti ini tuh bisa kita masukin ke sini. Gitu, kita masukin ke bagian ini. Jadi kita masukin integral 0 sampai 2. Yang ini tuh kita tulis ulang ya. Jadi ini tuh minus x, i-nya nggak usah kita tulis. Jadi minus x pangkat 2 ditambah dengan 2x terus dx gitu. Jadi delta x-nya berubah dx gitu. Jadi ini yang harus kita integralin gitu. Jadi luas sama dengan ini kita integralin, jadinya pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 3 dibagi 3 ditambah 2x pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 2 dibagi pangkatnya ini yaitu 2. Terus jangan lupa di sini kita masukin batasnya dari 0 sampai 2 gitu. Nah, di sini ada yang bisa kita coret ya. Yang bisa kita coret itu yang ini ya. 2 sama 2 ini kita coret gitu. Nah, kalau udah sampai sini tinggal kita masukin batas atasnya dulu. Kita masukin batas atasnya ke sini ya. Jadi luas sama dengan minus batas atasnya itu 2 pangkat 3 dikurang dibagi ya. Dibagi 3 ditambah x-nya itu diubah jadi 2 pangkat 2 gitu. Dikurang sama minus x-nya ini kita ubah jadi batas bawahnya. Jadi batas bawahnya itu 0 dipangkatkan 3 dibagi 3 ditambah x-nya berubah jadi 0 pangkat 2 gitu. Nah, yang ini tuh kalau kita hitung 0 hasilnya. Nah, terus yang ini 2 pangkat 3 itu 8 dibagi 3. Jadi minus 8/3 ditambah yang ini tuh 4. Jadi luasnya itu ini. Nah, ini kalau kita hitung lagi ya, yang ini kita hitung berarti disamakan penyebutnya. Nanti hasilnya itu sama dengan 4/3 gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi luas daerah A adalah 4/3 satuan luas gitu. Kayak gitu ya. Jadi cara ngerjainnya itu kayak gini, supaya teman-teman dapat poin maksimal ya. Jadi kalau teman-teman cuman mengerjakan di bagian ini ya, di bagian 2 ini aja nih, mengerjakan ini doang, itu cuman dapat nilai 13 gitu, enggak dapat poin maksimal. Poin maksimalnya kan 15 ya. Nah, poin 2-nya itu di sini nih. Harus teman-teman kerjain di bagian ininya. Jadi untuk mengerjakan ini, kita harus cari tahu dulu luas subintervalnya. Habis itu kita cari luas daerah A-nya. Gitu. Oke, supaya teman-teman mendapatkan poin maksimal kayak gitu. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan di soal nomor 5. Ini tuh tipe A. Tipe A. Nah, ini itu soal nomor 5 tipe B. Nah, soal nomor 5 tipe B ini silakan coba teman-teman kerjakan sebagai bahan latihan ya. Jadi teman-teman kerjakannya itu kayak gini. Jadi kita teman-teman hitung luas subintervalnya dan luas daerah A-nya. Nah, di sini akan saya coba tuliskan jawabannya ya. Jawabannya di sini yang pertama itu luas subintervalnya. Nah, ini tuh kalau dihitung nanti delta LI-nya itu sama dengan minus XI pangkat 2
ditambah 4xi dikali dengan delta x gitu. Nah, ini tuh luas subintervalnya. Terus yang kedua ini luas daerah A. Nah, silakan teman-teman hitung juga. Nanti kalau teman-teman hitung, nilai luas daerah A-nya itu sama dengan 32/3 satuan luas. Gitu. Oke, silakan teman-teman kerjakan sebagai bahan latihan. Mungkin itu aja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.